Whisper of dreams in the night. Garuda spreads wings to take flight. Sebagai pendukung setia Timnas Indonesia, rasanya nggak ada yang lebih membanggakan selain melihat langkah-langkah besar yang diambil oleh PSSI demi membawa Garuda ke panggung dunia. Ambisi untuk lolos ke Piala Dunia ini bukan lagi sekedar mimpi, ini nyata. Dan kita semua tahu perjuangan ini terus jadi sorotan, bahkan sampai ke media internasional. Khususnya media-media Belanda nih. Mereka nggak henti-hentinya membahas langkah Indonesia yang benar-benar serius ingin mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia. Dan gak main-main, PSSI telah mengambil langkah-langkah besar. Salah satunya dengan mendatangkan pemain keturunan. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 16 pemain keturunan yang resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun, ada satu kenyataan yang masih membuat kita perlu bekerja keras lagi. Tambahan 16 pemain keturunan ini, meskipun menjanjikan, dinilai masih belum cukup untuk menembus ketatnya persaingan menuju Piala Dunia. Di sisi lain, baru-baru ini kita semua dikejutkan dengan viralnya sebuah foto yang menunjukkan daftar 7 pemain keturunan baru yang kabarnya akan dinaturalisasi. Lantas, siapa sajakah mereka? Dan bagaimana persiapan Indonesia pada laga lanjutan tahun depan? Mari kita ulas selengkapnya. Rombongan 7 pemain keturunan yang kabarnya akan dinaturalisasi bocor di media sosial. Foto tersebut terlihat ada di meja Yunus Nusi, Sekjen PSSI, saat ia berfoto dengan Marcelino Ferdinand. 7 pemain tambahan ini disinyalir bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia. Terusnya bertambah kekuatan Indonesia setiap pertandingan, menjadikan skuad Garuda semakin disorot oleh berbagai media dunia. Bagaimana tidak, negara yang dianggap underdog pada kualifikasi Piala Dunia ini tiba-tiba menjadi kuda hitam yang siap menjaga lawannya. Bahkan, sebuah data menarik dipublikasikan oleh Footy Ranking, di mana sebelum Indonesia melawan Arab, Garuda diprediksi hanya memiliki peluang 0,5% untuk berada di top 2 dan 16% untuk berada di posisi top 4. Namun, setelah mampu menaklukkan Arab Saudi, prosentase tersebut cukup naik drastis. Peluang Garuda untuk finish di top 2 naik ke 3%, dan untuk finish di top 4 adalah 42%. Apalagi dengan adanya tambahan pemain baru di tahun depan, kami pikir persentase Indonesia untuk berada di posisi top 4 atau 2 akan semakin besar. Potensi lolosnya Indonesia yang semakin besar tentu menjadi perhatian dari berbagai media, mulai dari media-media dari ASEAN, Asia, hingga Eropa. Salah satu yang sering membahas Timnas Indonesia adalah media Belanda, di mana kita tahu banyak pemain kita yang bermain di Liga Belanda, serta Belanda adalah sumber pemain-pemain keturunan timnas kita. Bisa dikatakan Belanda adalah timnas pusat kita. Media Belanda seperti NOS yang menyoroti kembali bersaingnya Indonesia setelah mengalahkan Arab. Kemudian Football Premier menganggap Indonesia nuansa Belanda telah mengambil langkah besar menuju Piala Dunia. Lalu NRC menilai Indonesia sudah tidak bisa lagi jadi bahan tawaan. Piala Dunia kini menanti tim ini. Dan berbagai media sosial pun banyak dari mereka yang menyoroti yang berhubungan dengan Timnas Indonesia dan pemainnya. Together we rise through the night. Kembali lagi ke daftar 7 pemain sebelumnya. Dari foto tersebut memang tidak begitu jelas. Namun beberapa netizen yang memiliki mata elang memberikan tanggapan nama-nama yang ada pada daftar tersebut. Misalnya dari akun @danar154. Ia berpendapat daftar pada tulisan tersebut adalah Dion Marks, Tim Geppens, Delano Hayden, Mauro Zelstra, Deleanu Arts, Noah Leatomu, Estela Lopati. Ada juga dari akun @Yesaya G Raja Guguk yang berpendapat nama pada daftar tersebut adalah Emil Audero, Miliano Jonathans, Ian Madsen, Jaden Osterwolde, Jero Redewald, Ole Romeni, dan Mauro Zelstra. Ada juga pendapat dari akun @Dito Pradipta dan @FRLianegi_,
yang mirip dengan @danar154. Jadi mana nih yang benar menurut kalian? Atau kalian punya pendapat sendiri? Dengan tambahan amunisi ini, Indonesia benar-benar mau ke Piala Dunia. Ketua PSSI Pak Erick Thohir kepada media Italia mengungkapkan jika menargetkan Indonesia bisa tembus 16 Asia. Untuk menembus peringkat 16 besar di Asia, kami membutuhkan waktu. Tetapi saya meyakinkan bahwa jika hal ini berlanjut, maka kami bisa menjadi tim 9 besar di Asia, kata Pak Erick kepada media Italia, Corriere dello Sport. Bahkan Pak Erick juga punya visi jangka panjang tembus 15 besar dunia ranking FIFA tahun 2045. Saya juga memiliki visi jangka panjang, jadi kami memiliki target pada tahun 2045 atau 20 tahun ke depan bahwa Indonesia akan menjadi 15 tim terbaik di dunia, kata Pak Erick Thohir. Rising with the sun, glory lights in the sky. Naruto sword, don't ask why, fight for the dreams. Potensi Indonesia ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar saat ini. Di grup C, Timnas Garuda hanya terpaut 1 poin dari peringkat 2. Apalagi di bulan Maret nanti, Indonesia bisa menggunakan full squad-nya. Plus, Ole Rumini yang dikabarkan juga bisa melakukan debutnya di laga tandang melawan Australia. Jika proses naturalisasi Ole berjalan lancar, maka ini adalah potensial line-up yang bisa digunakan saat ini ketika lawan Australia. Dengan catatan, Justin dipastikan absen karena kartu merah lawan Arab Saudi, dan Ragnar juga harus absen karena akumulasi kartu kuning. Keduanya baru bisa bermain lawan Bahrain di GBK. Belum lagi jika nanti ada tambahan amunisi dari 7 daftar nama pemain di meja Yunus Nusi. Jadi langsung lolos Piala Dunia bukan hal yang tak mungkin. Sebelumnya, pelatih Irak Jesus Casas seusai laga lawan Indonesia di GBK memberikan tanggapannya terhadap timnas Indonesia. Casas yakin jika timnas Indonesia mampu memastikan 1 tempat pada round ketiga. Saya rasa Indonesia akan lolos bersama kami, kata Jesus Casas dikutip dari Kumparan. Dan apa yang dikatakan benar terjadi, saat ini timnas Indonesia sudah berada di round 3. Hajime Moriyasu, pelatih Jepang, juga mengungkapkan hal yang mirip. Menurutnya, kualitas pemain timnas Indonesia layak untuk lolos ke Piala Dunia. Ya, saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia, kata Hajime Moriyasu selesai laga lawan Indonesia di GBK. Fight for the dreams that ignite. Together we rise through the night. Jadi dengan segala perkembangan ini, mimpi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar angan-angan. Tambahan pemain keturunan, optimisme, hingga dukungan dari kita semua. Semuanya jadi modal penting untuk mewujudkan mimpi besar ini. Mari kita dukung terus Timnas Garuda. Fight for the dreams that ignite. Together we rise through the night. Through the night. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.